RT07 tepuk tangan untuk Kira Semar. Rukun RW3. Kisah ini berawal dari pertemuan seorang pemuda nakal dari tanah Jawa yang bernama Ken Arok dengan seorang Brahmana dari India yang bernama Loh Gawe. Kamu adalah titisan Dewa yang akan menjadi penguasa jagat. Ken Arok mendapatkan kesempatan untuk bekerja di istana Tunggul Ametung, dan Ken Arok pun memboyong istrinya yang bernama Ken Umang. Sejak pandangan pertamanya, Ken Arok mulai jatuh cinta dengan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang kala itu sedang hamil Anusapati. Ken Arok pun mulai memikirkan niat jahatnya untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok pun datang menemui Empu Gandring untuk memesan keris sakti. Karena ketidaksabarannya, Ken Arok merebut keris yang belum ada sarungnya dan membunuh sang pembuat keris, Empu Gandring. Keris ini akan membunuh 7 orang yang ada di sekitarmu, dan kau pun akan mati oleh keris ini. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok pun meminjamkan kerisnya ke Kebo Hijau. Merasa memiliki keris sakti, Kebo Hijau mengajarkannya ke masyarakat. Dan malam itu,
Ken Arok telah membunuh Tunggul Ametung. Dia telah membunuh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung terbunuh. Tunggul Ametung terbunuh. Aku, Ken Arok, sebagai penguasa Tumapel, tidak ingin tanah Tumapel menjadi jajahan Kediri. Dengan ini, aku ingin lepas dari kerajaan Kediri. Dan Ken Arok pun memimpin pasukan untuk melawan kerajaan Kediri. Terjadilah perang antara kerajaan Kediri dan Tumapel yang disebut sebagai Perang Gantang. Iya, begitu siap beriah untuk tiga. Atas kekalahan pasukan Kediri, sebagian rakyatnya lari ke Pulau Bali dan menjadi penduduk di sana. Dengan kemenangan ini, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya kerajaan Singasari. Anusapati, anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung yang telah dewasa, akhirnya mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya adalah Ken Arok. Ia pun bertanya kepada ibunya tentang keris Empu Gandring. Karena keinginannya untuk membalas dendam, maka ia menyuruh seorang pengalasan dari Bantul. Dan aksi balas dendam pun dilakukan. Dia telah membunuh Ken Arok. Kamu harus mendapatkan hukumannya. Iya. Setelah membunuh pembunuh Ken Arok, Anusapati pun naik tahta menggantikan ayah tirinya. Perihal pembunuhan Ken Arok ini membuat sang anak dari Ken Arok dan Ken Umang, yaitu Tok Jaya, mencurigai bahwa pembunuhan itu adalah bagian dari rencana Anusapati. Maka ia pun mengajak Anusapati untuk menentang sabung ayam, dan dia rela sabung ayam itu. Anusapati dibunuh tanpa diketahui oleh siapapun. Baginda Anusapati terbunuh. Baginda Anusapati terbunuh. Atas meninggalnya Anusapati, maka Tok Jaya pun naik tahta. Aksi balas dendam itu ternyata tak berhenti di sana. Wisnuwardana atau disebut juga Ranggawuni, anak dari Anusapati, yakin kalau pembunuh ayahnya adalah Tok Jaya. Bekerja sama dengan Mahisa Cempaka yang merupakan cucu Ken Arok dan Ken Dedes, ia melakukan balas dendam dengan menggulingkan pemerintahan Tok Jaya. Tok Jaya pun diserang oleh pasukan Wisnuwardana yang membuatnya terluka, dan ia meninggal dalam pelariannya. Dengan runtuhnya Tok Jaya, maka Wisnuwardana pun naik tahta menjadi Raja Singosari dan Mahisa Cempaka menjadi ratu hingga mereka wafat, dan digantikan oleh anaknya yang bernama Kertanegara.
adalah raja pertama yang ingin menyatukan Nusantara. Atas kesuksesannya merangkai kerajaan kerajaan dunia, ia pun menggelar pesta rakyat untuk menolak bala dan keselamatan dengan menghadirkan beberapa kesenian baru seperti batengan, kuda lumping, dan lain-lain.